Kembali dengan kami di Rewatch Film. Malam ini kami telah merekap alur film Last Warrior. Sebelum memulai tekan tombol subscribe, dan yuk kita mulai alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang ksatria bernama Alyos yang diburu oleh penyihir bernama Farfara. Alyos berusaha untuk kabur namun ia berhasil dihentikan dan pertempuran pun tak dapat dihindari lagi. Sampai akhirnya Farfara mengubahnya menjadi batu. Lalu kuda Alyos yang ternyata merupakan penyihir tua melarikan diri dengan terjun ke laut dan menjadi ikan. Beralih ke masa ini di Moskow di mana ada seorang magician settingan bernama Iva yang bekerja di siaran TV. Kemudian Ivan dihampiri oleh seorang neng tua dan mengatakan bahwa Ivan akan berada di dalam dunia lain di sebuah tempat dan akan menemukan kematiannya. Keesokan harinya Ivan diundang di salah satu rumah kliennya. Tetapi di sana Ivan menipu kliennya dengan mengarang cerita bahwa suaminya sudah berselingkuh. Lalu esok harinya Ivan didatangi sekelompok orang tak dikenal yang ternyata merupakan suami dari klien yang ia tipu kemarin. Karena tak ada pilihan lain Ivan akhirnya kabur lalu masuk ke perosotan menghindari kejaran sekelompok orang tersebut. Namun saat tersadar Ivan terkejut karena dirinya berada di dimensi lain yaitu negeri Belogerie. Ia pun bertemu dengan ketua penyihir yang ada di awal film lalu si kakek mengatakan bahwa ia sudah merencanakan semuanya. Si kakek mengatakan bahwa Ivan sengaja disembunyikan karena permintaan ayahnya yaitu Moraska. Kemudian terdengar suara kuda dan dengan cepat kakek memberikan sebuah cincin dari ayahnya namun tak lama panah menancap di punggungnya dan seketika ia pun menghilang. Para pasukan lalu mengepung Ivan. Adegan berpindah di kediaman Dobrinya suami Farfara. Namun tak lama kemudian pengawal datang dengan Ivan yang sudah terikat. Dobrinya kemudian menyambutnya dengan hangat lalu mengenalkan istrinya yaitu Farfara. Lalu ia mengajak Ivan untuk beristirahat namun ia malah dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Di dalam penjara ia bertemu dengan Kaestria abadi bernama Kosye yang diawetkan di dalam balok es dan terlihat badan Kosye yang terpisah-pisah. Lalu ia menjelaskan jika dirinya bisa membuat portal ke dunia lain asalkan Ivan bisa mencabut salah satu pedang ajaib yang berada di tepian gunung. Kemudian tak lama penjaga kembali menangkap seorang penyihir wanita tua. Penyihir wanita itu mengeluarkan sekor katak yang mana berubah menjadi gadis cantik bernama Fazria. Lalu ia mencoba menyelamatkan mereka dengan memberi racun ke dalam gelas dan seketika para pengawal pun pingsan. Mereka pun keluar dari penjara tetapi Ivan yang mengambil barangnya mengakibatkan mereka semua ketahuan namun untungnya Fazria berhasil mengatasinya. Mereka pun akhirnya keluar dari tempat itu namun Farfara mengerahkan semua pasukannya untuk mengejar mereka namun mereka berhasil mengusir para pasukan. Akhirnya mereka sampai di tempat yang lebih aman lalu penyihir tua itu menyuruh Ivan untuk mengambil obat di dalam rumah ajaibnya tetapi Ivan malah mengakibatkan kebakaran sehingga akhirnya mereka pun terpaksa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki yang berencana menuju Pegunungan Putih. Singkat cerita mereka tiba di sebuah lembah yang konon di dalam airnya dihuni oleh suku ikan monster. Akhirnya Fazria dijadikan umpan untuk menarik perhatian si ikan namun si ikan mengetahui jika ia sedang dijebak. Lalu penyihir tua menyiapkan ramuan untuk berubah menjadi wanita seksi. Akhirnya si ikan pun sepakat untuk bergabung dengan Kosye dan lainnya. Dan mereka berlima pun melanjutkan perjalanan ke Pegunungan Putih. Sampailah mereka di sebuah goa yang dihuni oleh makhluk raksasa namun sayangnya mereka ketahuan akibat ponsel Ivan yang tiba-tiba berdering. Alhasil raksasa itu menyerang mereka namun Ivan memiliki ide untuk mengelabuhi raksasa tersebut. Hingga mereka sampai di tengah hutan Ivan menghibur Fazria lalu ia menangkap kelinci yang ternyata adalah Farfara. Untungnya mereka menemukan sumur dan langsung lompat ke dalam sumur itu. Akhirnya si ikan genit mengorbankan dirinya untuk menahan Farfara namun akhirnya ia diubah menjadi batu. Pagi harinya Ivan mencoba kabur namun pasukan Farfara sudah mengepungnya. Akhirnya mereka semua tertangkap kecuali Fazria yang sempat berubah menjadi katak. Lalu sampailah mereka di Pegunungan Putih kemudian Farfara kemudian menyuruh Ivan untuk mengambil pedang ajaib. Akhirnya Ivan berhasil menemukan pedang sakti yang ternyata hanya sebuah kayu. Dengan sekali tebasan pedang itu membuat Farfara kewalahan. Kemudian Ivan membebaskan Kosye dan penyihir tua. Tak lama kemudian pasukan Dobrinya datang dan kembali menangkap Ivan. Sementara itu ternyata Kosye dan Dobrinya melakukan kesepakatan. Namun sesaat kemudian Ivan kembali ke dunia nyata. Ia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara karena menipu para kliennya namun di dalam penjara ia bertemi dengan kakek tua yang ternyata masih hidup. Kemudian Ivan memintanya untuk membuka portal ke dunia lain akhirnya Ivan berhasil masuk dan kembali ke dunia lain.
Kemudian ia berencana membebaskan seekor naga berkepala 3. Ia memberinya ramuan untuk membuat semburan apinya menjadi besar. Para pengawal berhasil menemukan Ivan dan membawanya ke kerajaan. Sementara itu Dobrinya sedang melakukan ritual penggabungan. Lalu pengawal membawa Ivan masuk ke dalam, ternyata Ivan membawa senapan kemudian menembakkannya, namun Dobrinya berhasil melakukan ritual tersebut dan membuatnya kebal. Kemudian naga berkepala 3 datang dan membuat mereka kewalahan karena semburan apinya. Ivan membebaskan Fazria dan penyihir tua. Ivan lalu mengajak Dobrinya berduel. Saat Dobrinya lengah, Fazria berusaha mengambil pedang sakti tetapi Varvara mencegahnya dan mereka pun bertarung. Di tengah pertempuran mereka Koshie berhasil kristal keabadian. Saat Koshie ingin menghancurkan kristal tersebut, Varvara berhasil menggagalkannya. Namun pada akhirnya Koshie berhasil menghancurkan kristal dan mendapatkan kematiannya, begitu pula Dobrinya. Sementara Varvara berhasil melarikan diri. Akhirnya sosok satria terakhir yaitu Pangeran William Moraska bertemu kembali dengan anaknya dan berhasil merebut kembali kerajaannya. Dan akhirnya Ivan memutuskan untuk menetap di kerajaan Blogorinya bersama Fazria, dan film pun berakhir.